Jadi akan bahas di sini bahwa eh, banyak orang mengira bahwa variabel Quran, misalnya ikhlas, iman, ya, lalu takwa, sabar, syukur, ria, bahkan yang namanya mahabbah dunia, ya, eh, cinta dunia, mahabbatud dunia, lalu zuhud, itu nggak bisa diukur. Padahal itu semua bisa diukur, ya. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita akan melihat bagaimana cara mengukur sesuatu yang sifatnya abstrak tadi. Kalau dalam kualitatif, maka itu tidak bisa diukur. Tapi dalam kuantitatif, itu semua bisa kita ukur. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi apa itu datafikasi Quran? Datafikasi Quran adalah pendekatan tafsir yang menurunkan perintah dan larangan Al-Quran menjadi indikator kuantitatif. Lalu kemudian mengolahnya, lalu kemudian menjadikannya pengetahuan empirik, lalu kemudian merumuskannya sebagai kebijakan Islami untuk membentuk perubahan sosial dan spiritual. Nah, tujuannya itu. Tujuan akhirnya adalah kita menciptakan perubahan sosial. Umat Islam ya begini-gini aja nih, ya. Umat Islam kemudian tidak menjadi, bahkan kalau kita berbangsa dan bernegara, mayoritas umat Islam di Indonesia itu tidak menjadi penguasa di negerinya sendiri. Ini ada masalah apa ini, ya? Bagaimana kita akan menguasai bidang-bidang ilmu yang lainnya? Ya, bahkan kita punya anak kita nggak bisa kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang apa namanya menurut kita itu bagus. Kenapa? Karena mahal. Muasisnya kemudian mematok biaya daftar ulang yang mahal. Akhirnya sekolah-sekolah kita, anak-anak kita disekolahkan di sekolah yang ya yang kadarnya di bawah standarnya, tidak sesuai sunnah. Ya, anak-anak kita tidak bisa mendapatkan pengajaran tadi ya, karena biaya tadi. Kok bisa? Kenapa? Memang pendidikan biayanya mahal, tapi karena kondisi ekonomi kita yang tidak tadi ya dalam tanda kutip baik-baik saja, akhirnya kita berdamai. Ya sudahlah, walaupun pendidikan penting, kita cari yang opsi yang nomor tiga, nomor empat. Kita nggak bisa menempatkan anak kita pada opsi nomor satu tadi, karena masalah ekonomi. Apa landasan epistemologisnya? Ya, orang besar bilang ya, ini ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini ada kalimat al-bayyinat ya. Apa maksudnya di sini bayyinat di sini? Nah, ini kita akan cari tahu ini maksud dari bayyinat. Bayyinat di sini apa ya? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang menjelaskan penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda. Maka kata bayyanat ya di sini dapat dipahami sebagai data. Maksudnya data itu apa? Sesuatu yang bisa dibaca, diamati dan dianalisis. Ya, jadi data itu sesuatu yang bisa dibaca. Quran bisa dibaca nggak? Bisa. Quran bisa diamati nggak? Bisa. Bahkan Quran sudah di-challenge oleh siapapun di dunia ini. Ya, bisa dianalisis. Ya, tapi manusianya itu, umatnya itu yang kemudian berpecah belah. Padahal sudah ada larangan wala tafarraqu, ya, jangan berpecah belah. NU pecah, Muhammadiyah pecah. Semua kemudian ya hizib-hizib menjadi golongan-golongan yang berpecah belah. Ya, yang satu mengatakan wajib kunut, ya. Yang satu mengatakan tidak wajib kunutnya. Padahal ya di kitabnya masing-masing itu Nabi pernah melakukannya dan Nabi tidak pernah juga ya tidak melakukannya. Ya, nah, tapi katanya akhir-akhir ini eh, masalah kunut ini tidak lagi menjadi permasalahan. Ya, itu permasalahan yang sudah selesai. Akhir-akhir ini sudah tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang berdebat sudah nggak pada sholat subuh. Yang berdebat sudah kesiangan sholat subuhnya, akhirnya sudah lewat permasalahannya ya. Nah ini juga satu masalah lagi nih, ya nggak bisa bangun nggak bisa bangun subuh, kalah ini ya dengan kelas online ini ya, sudah dari subuh sudah bangun. Oke, lalu landasan yang kedua apa? Datafikasi Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 185 ya.
Yang kedua adalah surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat 5. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya masing-masing. Ya. Lalu kemudian ya dalam surat Yunus dipertebal, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Nah, ini ada kalimat di sini apa? Bilangan. Artinya di situ ada kuantifikasi data. Jadi yang menyuruh kita kemudian mengkonversi ayat-ayat Allah itu menjadi bilangan-bilangan. Itu Al-Qur'an itu sendiri, ya. Mana zilalita alamu adada sinin. Adad itu adalah bilangan, perhitungan, ya. Kalau kita belajar lagi malah di sini ada kalimat dia awal qamara nuro, ya. Ja'ala syamsa dia. Matahari itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Bersinar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal qamara nura dan bulan bercahaya. Beda itu ya. Yang satu bersinar, yang satu bercahaya. Matahari mengeluarkan cahayanya sendiri, bersinar. Lalu bulan itu mendapatkan cahaya dari pantulan cahaya matahari. Nah, maka teman-teman yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah kenapa penting sekali datafikasi Quran. Karena Quran sendiri yang menyuruh kita untuk mengelaborasi ayat-ayat Allah tadi, ya. Oke, lanjut. Lalu ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman masih mendukung teori kita datafikasi Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang langsung artinya ya, Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang beriman. Ya. Ya, jadi orang beriman itu nanti melihat hasil kerja kita dengan cara apa nih kalau nggak kita publikasi? Kalau Allah melihat pekerjaan kita karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Halo, Assalamualaikum, Bang. Ya, ya, kenapa? Oh, nanti aja digabung ya, Mbak Dasar ya. Nanti ditelepon Mbak Dasar dengan yang lain. Oke. Jam 4 ya. Nanti linknya dikasih. Nah, ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, wa quli malu fasayarallahu amalakum. Jadi bekerjalah, beraktivitaslah. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat pekerjaanmu. Rasul juga dan orang-orang beriman, ya. Nah, orang-orang beriman ini kan melihatnya dengan cara apa? Melihat pekerjaan kita. Maka dengan cara publikasi. Ya, maka publikasi itu penting sekali ya. Jadi teman-teman itu harus punya karya yang menandakan bahwa nih pernah ada eh, seseorang yang bernama Iwan. Ya, Iwan ini pernah hidup di dunia. Apa buktinya Iwan pernah hidup di dunia? Iwan punya karya satu kitab fenomenal. Nah, itu adalah caranya bagaimana ya kita bisa terlihat itu. Maka bekerjalah. Wa kuli malu, bekerjalah, ya. Berproduktivitaslah, berkaryalah, ya. Wa kuli malu fasayarallahu dan Allah nanti akan melihat pekerjaan. Begitu juga rasul-rasulnya, ya. Begitu juga orang-orang beriman. Nah, ya, kita sebenarnya sedang membuka bidang baru yang namanya Islamic Quantified Self. Bagaimana amal ibadah ya dari umat itu bisa diukur tanpa mengurangi nilai spiritualnya. Jadi urusan kualitatif kita sudah selesai. Sekarang kita akan masuk kepada memperkuat strategi dakwah, ya. Kita perkuat lagi pengelolaan masjid, ya.
Maka John Naisbitt tahun 88 mengatakan perubahan kultur dan perilaku Muslim di era digital itu dikaitkan dengan fenomena yang namanya adalah drowning in data but starving in knowledge. Maksudnya apa? Ya, hari ini kita diserbu banjir lah ya, diserbu sama data, tapi kita lapar dalam ilmu pengetahuan. Gimana itu? Hari ini teman-teman coba, tadi 2 miliar pesan baru WA setiap hari. Itu data itu. Terus mau diapain? Kan harusnya kita analis ya. Harusnya data yang ada di Google, data yang ada di WhatsApp, data jumlah masjid yang datang ke masjid, itu semua adalah data. Lalu mau diapain kalau nggak punya analis data? Akhirnya ya sudah begitu saja. Kultur kita begitu terus. Akhirnya berdebat masalah apa? Tadi yang satu kunut, yang satu nggak kunut, ya. Yang satu, oh ini jamaahnya ini alirannya aliran aliran tegangan listrik yang tinggi nih, ya. Yang satu lagi tegangan listrik rendah nih. Nah, kita lupa bahwa ada yang paling urgent di situ, bahwa yang namanya kefakiran dekat dengan kekufuran. Kita lupa bahwa ada sebagian di antara tetangga kita yang nggak punya makanan. Ada sebagian tetangga kita bahkan yang nggak bisa ke masjid gara-gara apa? Gara-gara sakit lalu kemudian nggak bisa berobat ke rumah sakit. Ya, nah, nah, yang namanya analis data, ya, itu diperlukan dalam belajar yang namanya ilmu Al-Quran. Nah, ini luput dari pembicaraan kita. Ya, kita detail sekali berbicara tentang jenis-jenis tafsir, ya, tafsir maudhu'i, tafsir tahlili, maqasidut tafsir. Itu kami pelajari itu ketika kami S3 ya. Tapi kita pengen ada yang signifikan, ada perubahan yang signifikan yang bisa kita terapkan ya pada rumpun grassroots akar rumput ini ya. Dan kita harus membaca fenomena yang ada hari ini. Misalnya hari ini ya kita tidak lagi menggunakan ya melulu ya, walaupun kita tahu bahwa mushaf ya yang berbentuk mushaf Quran itu lebih utama, tapi kita juga kadang-kadang menggunakan yang namanya gadget ya. Di sana ada aplikasi Quran, bahkan di situ dalam aplikasinya ya itu sangat canggih sekali. Satu ayat itu bisa kita ulang berkali-kali untuk murojaah ya. Bayangkan kalau misalnya zaman kita kecil, lalu saya ditalaki sama guru saya, itu 20 kali guru saya udah emosi tuh kalau 20 kali kamu belum hafal juga gitu ya. Tapi kalau kita misalnya nyuruh data di gadget, dia ngulang sampai tidak terhingga sekalipun, dia nggak bakalan ngambek, ngelempar kita ya, nggak bakal. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang digunakan yang namanya gadget tadi. Dampaknya apa? Aksesnya lebih mudah, fleksibel, bisa kapan saja. Tapi sakralitas mushaf dan suasana khusyuk itu sering berkurang kalau menggunakan yang namanya gadget. Ya. Oke, kita lihat sekarang ada yang namanya Maktabah Syamilah. Yang pernah buka ya barangkali ya. Di situ ada ratusan ribu kitab para ulama. Jadi perpustakaan digital namanya. Apa saja mau kita cari, kitab apa saja ada. Bahkan kalau kitabnya nggak ada, kita tinggal update saja. Ya, kita mau cari apa saja tinggal dicari. Oke, lalu apa lagi yang fenomena yang terjadi hari ini? Ya, ini yang perlu kita ketahui fenomena dalam beragama apa yang sering terjadi, yaitu adalah paradoks. Semakin mudah akses data agama, semakin banyak yang justru meninggalkan kewajiban dasar. Ya, dulu kita bayangkan bagaimana Imam Bukhari mencari satu hadis, ya harus berjalan puluhan kilometer untuk memastikan eh, derajat hadis tersebut. Tapi hari ini itu nggak perlu. Ya, kita tinggal klik saja ini Maktabah Syamilah, kita bisa lihat itu riwayatnya. Siapa saja yang mensahihkan, siapa saja yang mendoaifkan, ya itu udah banyak sekali. Nah, paradoks yang hari ini terjadi apa? Ya, semakin banyak akses tadi ya, menurut John Nisby tadi, drowning data namanya. Datanya banyak sekali di internet, tapi ya sholat berjamaah semakin sepi. Di masjid itu sholat berjamaah hari ini semakin semakin sepi. Lalu yang kedua apa? Ya,
kajian offline kalah ramai dibandingkan dengan hiburan digital. Atau kalau kita mau apple to apple, kajian offline kalah ramai dibandingkan kajian online. Nah, ini buktinya hari ini ya. Ya, kita mengikuti kajian online namanya ini ya. Kajian offline yang hari ini kita harus pergi ke majelis ilmu ya. Belum nanti kemudian kita harus persiapkan ongkosnya ya. Nah, itu ada paradoks di sana ya. Di satu sisi kita datanya banyak, di satu sisi ya kajian-kajian yang dulu kita semangat sekali ngikutin duduk di majelis ilmu, hari ini kita cukup duduk entah teman-teman ini seperti apa di sana mendengarkan ya. Saya berhusnuzon ini semuanya pada pakaian yang rapi, sudah berwudu, mengenakan pakaian-pakaian takwanya ya sebagaimana teman-teman hadir dalam majelis offline. Ya, ini memang kekurangan ketika kita berbicara di majelis online. Saya nggak tahu teman-teman ini sedang apa di sana. Ya, gurunya tuh tidak tahu, tidak bisa melihat satu persatu apakah ada yang mencatat. Ya, ada yang mencatat pasti. Ya, ya ada juga yang mendengarkan. Ya, maka saya berhusnuzon. Lalu kemudian apa fenomena yang sering kita lihat hari-hari? Itu kita suka scrolling-scrolling ya. Oh, rame kita scrolling-scrolling terus video-video pendek itu. Tapi kita lupa tuh scrolling mushaf Al-Quran. Ya, sepi dalam tadabur Quran. Ya, maka ini menurut John Nisbet ini disebut dengan drowning in data, starving in knowledge. Ya. Nah, ini eh, gambaran umum saja ya. Ketika kita melakukan datafikasi Quran misalnya ya, ini belum masuk metodologinya. Ini baru langkah umumnya saja. Misalnya kita identifikasi teks Quran yang berbicara tentang perintah dan larangan. Misalnya akimis sholat, dirikan sholat. Ya, Al-Baqarah ayat 43. Lalu setelah kita identifikasi teksnya, itu kan adalah perintah bahwa sholat itu wajib. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi, kita formulasikan secara kuantita. Gimana caranya? Apa yang bisa diukur dari ayat itu dalam realitas? Misalnya, ya, jumlah jamaah, ya, jumlah jamaah dalam satu masjid. Siapa saja yang nanti kita bikin penelitian tuh. Siapa saja yang sholatnya tepat waktu. Ya, kita sudah punya data lengkap dalam satu masjid, ya kan? Siapa saja yang dalam satu populasi tersebut, ya, yang kita jadikan penelitian, berapa persen yang tepat waktu, ya? Misalnya jamaahnya ada jamaah rutin ya, setiap harinya misal ada 50 atau 30 ya, 30 lah ya rata-rata. Itu dalam 30 itu siapa saja yang sholatnya tepat waktu. Terus yang durasi ibadahnya lama, siapa saja tuh yang betah lama-lama di masjid. Kita data. Nanti kita akan dapatkan data dalam satu masjid. Gimana kalau kita meneliti ini, setiap dari kita melakukan yang namanya datafikasi Quran. Wah, akan ada perbaikan terus-menerus tuh. Kalau kita memformulasikan indikator sholat tadi menjadi kuantitatif. Ya, datanya dilakukan dengan cara apa? Bisa disurvei, ya kita nanti tulisin survei kecil-kecilan di masjid. Ini jarang sekali nih. Biasanya teman-teman melakukan penelitian di sekolah, di madrasah. Jarang sekali melakukan survei penelitian di masjid. Bisa observasi, bisa kita pakai aplikasi masjid atau QR, QRIS ya bisa. Nah itu bisa caranya macam-macam. Lalu setelah kita dapatkan statistiknya nanti, ya, maka kemudian kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari mereka pemahaman tentang sholat itu membentuk polanya pola ketaatan atau membentuk pola pelanggaran. Ya, bisa kita lihat dalam hal sekecil-kecilnya ya. Dalam lampu merah misalnya, ya. Apakah sholatnya itu harusnya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar kan? Di di lampu merah kemudian dia nerobos lampu merah, ya. Akhirnya ditilang sama polisi. Kenapa kamu nerabas lampu merah? Oh, mohon maaf Pak. Saya kira Bapak nggak ada. Ya.
Jadi dia takutnya bukan karena lampu merah ya, tapi ya dia pikir polisi nggak ada. Tanya kenapa nerobos lampu merah? Saya kira bapak nggak ada di situ ya. Ternyata ada polisi. Ya, oke, ya itu adalah eh, analisis. Lalu kemudian setelah kita dapatkan tadi datanya, nomor 5, kita formulasikan atau siasah syar'inya, kebijakan praktis untuk memperkuat implementasi ayatnya. Misalnya kita buat yang namanya program subuh atau kita buat misalnya koperasi anti riba. Ya, di mana? Di masjid-masjid. Ya, kita buat misalnya kurikulum kejujuran. Jadi ada polisinya, ada outputnya, ya. Jadi ada hasilnya bahwa ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu, ada outputnya loh. Ini secara umum ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bandingkan perbedaan datafikasi Quran dengan metode tafsir klasik apa saja perbedaannya. Misalnya tafsir tahlili. Contoh tafsir tahlili misalnya tafsirnya Ibnu Katsir ya, yang membahas setiap ayat secara detail. Nah, jadi nah itu tebal sekali ya tafsir Ibnu Katsir. Karena dia memang fokus ayat per ayat. Tapi kekurangannya apa? Tidak selalu operasional. Nah, maka bagaimana untuk mengoperasionalisasikannya? Maka kita memerlukan indikator kuantitatif. Nah, yang tidak ada di tafsir tahlili adalah indikator kuantitatifnya, gitu ya. Maka kita perlu yang namanya tafsir datafikasi. Lalu misalnya yang kedua, metode tafsir yang kedua yaitu tafsir maudhu'i atau tafsir tematik ini ya. Ada tema tentang sosial, ya tema tentang akidah, semacam ya. Nah, ini kekurangannya apa? Ini masih konseptual. Masih konsep, sekedar konsep saja, belum diterjemahkan menjadi data sosial. Masih menjadi konsep, masih menjadi gagasan. Ya. Lalu kemudian kita memerlukan yang namanya data sosial. Sebenarnya bagaimana sih? Eh, kan ayat tentang kebersihan itu kan sudah banyak sekali ya, sudah kita hafal. Tapi data sosialnya kita belum dapat nih, gitu kan? Ya, apa sih masalahnya kok WC kita tuh masih bau banget gitu? Masalahnya apa gitu? Kan kita nggak mungkin, oh ini kalau karena budayanya, masa kita bilang budaya kita, malu lah ya. Budaya siapa yang mentolerir habis kencing nggak disiram tuh budaya siapa? Ya, karena kita merasa bahwa saya sisain aja lah kencingnya ini, karena ntar itu ada yang masuk lagi kamar mandi, akhirnya ntar dia aja yang nyiram. Ya, karena kita juga jijik kan, kencingnya, pipisnya kita jijik, akhirnya kita nyiramnya asal-asalan, jinjit-jinjit gitu ya. Ah, tidak muncul dalam benak kita, mana nih sikat, mana nih wipol, mana nih karbol, saya sikat. Oke. Jadi bayangkan kalau setiap orang masuk kamar mandi nyikat dulu WC-nya. Wow, luar biasa. Maka nanti orang yang kedua melihat, ih bapak itu nyikat. Oh saya nggak mungkin saya ngotorin. Terus saya sikat juga. Itu bakal mengkilap-mengkilap itu ya. Apa namanya WC itu. Nah ini yang disebut dengan data sosial. Gitu. Belum ada tuh lomba Agustusan musola dengan WC terbersih, musola dengan WC terharum tuh nggak ada. Yang ada apa? Manjat pinang, balap karung, makan kerupuk pakai kecap. Ya, kita nggak punya data sosialnya. Kok nggak ada kemudian penelitian yang meneliti tentang ini, yang kemudian menjadikan ini masalah serius gitu. Ya, setiap orang pasti ke masjid. Ya, maka kita kalau misalnya mudik ya itu tempat yang paling nyaman tuh apa sih? Pak, udah nyaman, gratis, buang air besar, buang air kecil kan. Ada orang yang cuma buang air besar doang itu kalau mudik ke masjid, nggak sholat tahiyatul masjid, penghormatan sama masjidnya nggak ada. Ya, itu syariat tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid, bahkan diperintahkan untuk sholat 2 rakaat itu saking Allah menyuruh kita untuk menghormati masjid. Lalu bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin kita tidak menghormati masjid? Allah saja menghormati, suruh syariatnya yaitu tahiyatul masjid. Ya. Bahkan sholat sunnah setelah berwudu dulu ya. Bilal bin Rabah itu ya salah satu amalannya apa? Ya, yang dikatakan bahwa dia terompahnya itu.
sudah terdengar itu di surga. Terompah tuh sendal bakiaknya Bilal. Ternyata amalannya adalah batal dia wudhu. Setelah wudhu dia sholat dua rakaat. Ya, itu ya, apalagi masjid ini bukan cuma sekedar membersihkan rumah kita, ya. Maka kita lihat masjid. Nggak perlu kan musola-musola yang hebat-hebat kayak nggak perlu kan. Kita bagaimana kemudian fenomena yang ada ini menjadi data sosial lalu diteliti sama kita. Nah, gitu. Nah, itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada metode tafsir makosidi. Ya, ini orientasinya adalah tujuan syariah, tapi umumnya ini normatif. Ya, belum mengukur dampaknya dengan nyata, belum mengukur dampaknya dengan data. Jadi datafikasi Quran ini sangat perlu sekali. Belum ada pada metode-metode tafsir yang sudah ada. Ya. Jadi datafikasi Quran ini adalah jembatan teks. Ya. Tadi tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, itu jembatannya kita sudah pelajari semua. Lalu apa actionnya? Apa knowledge-nya dari data itu yang banyak? Ya. Lalu data dari tafsir-tafsir para ulama tadi dengan data yang ada di musola-musola kita. Kan data sosial yang ada di musola kita kan nggak mungkin ada di data tafsir para ulama kan? Nggak mungkin ada orang data kita data ya kebersihan RT, kebersihan RW itu mana ada ya? Nah itu yang paling tahu siapa? Yang paling tahu adalah peneliti dan orang yang ada di sana. Maka kita perlu didata itu. Yang kemudian data tersebut ya kita akurkan dengan data Al-Quran. Lalu menjadi knowledge, lalu kemudian menjadi kebijakan baru. Ya, maka mustahil lah kalau kita cuma himbauan-himbauan jagalah kebersihan, hematlah air, ya. Berapa banyak tulisannya itu di masjid, ya kan? Tapi berapa banyak bau juga kan? Karena sistemnya nggak dibuat. Apa di coba di Bank BCA misalnya ya, orang yang datang itu pasti antri nggak? Pasti antri kan? Kenapa? Orang yang datang langsung pegang nomor antrian, ya. Orang yang datang itu pasti pegang nomor antrian. Jadi udah pasti sesuai nomor itu antriannya. Jadi nggak berguna itu himbauan antri, 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 tapi nggak dibuatkan sistemnya. Nah itulah pentingnya yang namanya sistem. Oke, kita akan masuk ke era yang namanya big data, ya, big data, fenomena big data. Nah, setiap aktivitas manusia sekarang itu meninggalkan yang namanya jejak digital. Ya, jejak digital itu bisa dikonversi menjadi data. Ya, seperti apa? Ya, jejak digitalnya kita lihat misalnya ya dalam bidang sosial. Ya, ini teman-teman pernah mainan Twitter ya. Itu ya dalam satu hari Twitter itu ya ya seluruh dunia ya itu memposting baik itu komentar ya foto video atau sekedar emot-emot yang semangat kakak gitu ya. Itu sekitar 500 juta tweet ya, 500 juta tweet dalam satu hari. Kalau Facebook itu lebih banyak lagi. Ada sekitar 7 miliar postingan di Facebook setiap hari. Ya, tadi yang dikatakan oleh peneliti drowning in data, big data tadi. Itu mau diapain ini data sebanyak ini? Mengalir begitu saja kan? Nggak ada di antara kita yang menjadi analis-analis data. Kalau di luar negeri ini sudah dimanfaatkan, tapi mereka kecenderungan untuk politik. Ya, jadi kebiasaan klik-klik kita nih, misalnya di Facebook kita biasa klik A, klik B, klik C, ya. Maka misalnya kita biasa klik A, lalu YouTube-nya juga biasa kita kliknya yang A. Maka nanti orientasi pilihan politik kita pasti A itu. Nah, mereka sudah bisa membaca ya tren politiknya kemana. Atau kalau bisnis, biasanya itu preferensi YouTube kita kan beda-beda ya. Misalnya saya suka olahraga misalnya. Terus yang satu misalnya suka joget-jogetan. Ya. Maka preferensi saya dengan teman saya mungkin berbeda itu. Teman saya muncul di beranda YouTube-nya dia apa? Joget-jogetan terus. Di
direkomendasikan sama YouTube joget, joget aja kan. Sementara yang muncul di beranda YouTube saya apa? Olahraga, olahraga, olahraga. Adira yang muncul tuh ya. Oke. Nah itu kenapa bisa berbeda? Karena dia membaca preferensi, ada analis data ya. Bayangkan politik mereka sudah gunakan. Untuk ekonomi ya, YouTube sudah punya preferensinya sendiri-sendiri ya. Rekomendasi kita berbeda-beda. Nah ini untuk urusan dakwah ini nggak ada. Ya, padahal ini luar biasa umat Islam nih potensinya. Kecenderungannya ya umat Islam itu seperti apa itu bisa dijadikan big data, ya, analis data, gitu. Itu baru dalam bidang media sosial ya. Dalam bidang ekonomi, ya, transaksi online ini transaksi bukan jumlah transaksinya ya. Jadi misalnya ada 1 miliar, ada 2 miliar, berarti ada 2 kali transaksi itu ya. Kita nggak melihat nominalnya, kita melihat jumlah transaksinya dalam satu hari itu ada 1 miliar ya transaksi. Jadi ada sebanyak 1 miliar transaksi online per hari. Kalau nominalnya udah triliunan ya, bisa ribuan triliun dalam satu hari. Tapi 1 miliar transaksi online ini dalam satu hari ini. Ini luar biasa ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, YouTube nih, menarik. YouTube ada sekitar 720 ribu jam video yang diupload setiap hari. Nah, 720 ribu plus satu nih, yang ini bakal diupload juga nih tentang datafikasi Quran sama teman-teman dari IAT ini. Nah, iya bayangkan. Dalam satu hari itu ada 720 ribu jam. Ini namanya apa ini kalau bukan big data, gigantic data ya luar biasa. Dan Netflix itu ada 100 juta jam ditonton per hari. Nah, maka ini sudah menjadi urgent ini, ya. Ini sudah menjadi danger ini bahwa kita harus bergerak ini kita ada kebanjiran data. Data ini harus kita islamisasikan ini. Jangan cuma memang betul orang yang di luar Islam harus kita Islamkan, mualaf gitu ya. Tapi ini ada data yang luar biasa banyaknya yang nganggur begitu saja. Kita tenggelam ya, ya. Ada seekor ayam yang mati di lumbung padi bahkan gitu luar biasa ini. Ada seekor ayam yang mati di lumbung padi. Jangan sampai data yang sangat banyak ini tidak bisa kita manfaatkan. Maka datafikasi Quran itu ini belum ada mungkin di fakultas yang lain. Nah, jadi baru teman-teman dari IAT saja ini yang kemudian punya terobosan untuk memunculkan satu mata kuliah baru yang namanya datafikasi Quran. Moderasi beragama itu di semua fakultas ada. Ya, bahkan eh, di kampus Kristen juga moderasi beragama versi Fakultas Kristen. Nah, ini yang belum kita sentuh adalah datafikasi Quran. Lalu Google Maps ya yang biasa kita pakai buat nyari tujuan, belok kiri, belok kanan, nyasar-nyasar juga ya. Itu ada 25 juta titik lokasi baru per hari. Ya, 25 juta itu. Online aja berapa hari sekali tuh ya. Ojek online misalnya dia nganter sehari berapa sih? 5 kali ya atau berapa kali ya? Itu satu ojek online. Bagaimana kalau ada 2 juta? Bagaimana dengan seluruh dunia? Ada 25 juta pembaharuan titik lokasi setiap harinya pakai Google Maps. Kalau di Cina itu nggak pakai Google Maps. Jadi satu-satunya negara yang nggak pakai Google Maps Cina. Dia punya Cina Map sendiri. Wah lebih canggih itu. Kalau di kita kan nggak kelihatan lampu merahnya ya. Di sana udah pakai lampu merah. Ya ada lampu merahnya. Bahkan lampu merah nih dari jauh nih itu udah kelihatan berapa detiknya. Jadi kita ini kalau nerobos lampu merah itu kelihatan langsung. Misal tinggal 5, 4, ada hitungan mundurnya. Jadi kendaraan kita itu bisa ngelihat dalam Google Maps itu. Lebih canggih justru. Ya saya pernah apa namanya kawan itu ya. Dan nggak berlaku itu Google Maps yang Amerika ini nggak berlaku di Cina. Nah ini sumbernya dari data.com ya. Nah jadi satuannya sekarang sudah tidak lagi menjadi gigabyte ya. Satuannya menjadi PB yaitu petabytes ya. Satuannya tidak lagi menjadi gigabyte tapi menjadi
PB. Dulu kita punya 1 giga, itu udah besar sekali ya. Sekarang makanya tidak lagi giga. Nah ini perusahaan-perusahaan besar ini penyedia data ya. Maka kita manfaatkan itu. Google, Facebook, YouTube, Netflix, WhatsApp, TikTok, eBay, ya. Kita pakai semua nanti data-datanya ini. Akan menjadi kita kombinasikan dengan data para ulama. Lalu kita kombinasikan dengan data jamaah masjid, data jamaah yang bayar zakat, data kemiskinan, ya, data yang ada di perbankan, berapa umat Islam yang katanya Islam tapi minjemnya minjem eh, bunganya bunga bank, ya kan? Ini kita pakai semua ini. Kenapa nih? Alasannya apa gitu ya? Nah, ini adalah salah satu dari tantangan kita. Jadi, datafikasi Quran adalah ayat-ayat diperlakukan sebagai data primer, ya data wahyu tadi. Dari teks kualitatif, ya, kemudian ayat tersebut ditafsirkan dalam bentuk entitas kuantitatif. Jadi, dari kualitatif kita konversi menjadi kuantitatif. Tidak perlu melakukan yang namanya mixed method tadi. Kita konversi saja. Nah, kita punya alat konversinya. Nah, itu yang tidak dimiliki sama metode penelitian yang lain. Untuk mendapatkan data, misalnya mixed method, dia harus kuantifikasi dulu, baru kualitatif, baru hasilnya disimpulkan. Tapi ini kita punya converter. Dari data kualitatif Quran menjadi data kuantitatif Quran. Lalu yang kedua, yaitu namanya epistemic construction. Apa itu maksudnya? Jadi fakta sosial itu nggak netral. Jadi nggak ada fakta sosial itu yang netral. Ayat dan realitas itu saling mempengaruhi. Ya. Maka tafsir bukan sekedar menafsirkan teks, tapi juga membangun model pengetahuan Qurani. Lalu yang selanjutnya adalah kita mempertanyakan apakah ilmu itu hanya klasifikasi atau eksplanasi atau prediksi. Maka dalam tafsir Al-Bayanat ini, datafikasi Quran, ini harus bisa diturunkan menjadi model prediksi sosial. Ya. Nah, ini adalah novelty kita. Novelty artinya temuan baru kita. Bahwa dengan datafikasi Quran ini menjadikan Quran sebagai sumber data yang bisa diolah, bisa diukur, dan diuji dalam konteks empirik. Maka ia juga mengkritik, ya kita juga mengkritik nih aliran-aliran filsafat ya. Filsafat bisa bikin bahagia, itu kita kritik semua. So, mana ada negara dimanapun yang menjadikan filsafat menjadi bahagia. Negara tersebut menjadi negara yang paling bahagia. Nggak ada ya. Kita makan mengkritik positivisme ya. Maka kita perlu nih, kita garis bawahi di sini, Islamisasi data diperlukan agar jejak digital manusia bernilai Quran. Jadi perlu yang namanya Islamisasi data ya. Itu kata kuncinya. Nah, ini flowchartnya ya. Jadi kalau nanti kita masuk ke studi kasus, teman-teman, pertama, ketika kita akan menjadikan tafsir datafikasi Quran, yang pertama kita lakukan apa? Kita harus punya yang namanya Al-Quran, teks wahyunya, dalilnya. Kita identifikasi yang kedua. Ini masalah umatnya apa? Masalah umat hari ini apa? Kita identifikasi masalahnya. Yang kedua, setelah kita tahu masalah umat ini hari ini, misalnya masalah kebersihan tadi ya, atau masalah kok masjid makin hari makin sepi gitu ya. Padahal masjidnya makin hari eh, makin apa makin bagus, pasang AC, mungkin temboknya juga terbuat dari catnya cat emas ya. Tapi masalahnya kok sholat subuhnya pada kesiangan gimana ini? Bahkan ada yang nggak sholat subuh lagi ya. Nah, kita identifikasi masalah umat. Setelah itu kita identifikasi teks Qur'annya ya menggunakan tafsir tahlili misalnya dari Ibnu Katsir ya atau dari Qurtubi ya
dan lain sebagainya, atau menggunakan tafsir maudhu'i, tematik-tematik ya. Lalu setelah itu datafikasi ayat kita masukkan ke dalam variabel indikator. Lalu kemudian dia pengumpulan data empirik. Setelah kita kumpulkan data empiriknya, lalu kita analisis secara statistik. Masuk nggak nih kalau kita buat statistiknya? Ya. Lalu apa sih pengetahuan Qur'annya di situ? Lalu kita integrasikan dengan ilmu-ilmu kontemporer yang hari ini ada. Ya, nah, hari ini kita punya yang namanya bagaimana menyatukan Al-Quran dengan farming. Ternyata sudah ada yang namanya Quranic farming. Ya, itu luar biasa sekali itu. Bahwa setiap eh, makhluk hidup termasuk tumbuhan itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian nanti perlakuannya? Karena ada satu daerah yang harus eh, apa namanya? Ada satu daerah yang kalau mau nebang pohon itu pohonnya diteriak-teriakin dulu dengan umpatan-umpatan kasar setiap hari sampai akhirnya pohon itu mati layu ya dengan teriakan-teriakan tadi. Nah, bagaimana kemudian para penghafal Quran ini nanam pohon? Lalu kemudian ya yang nanamnya itu bacanya Bismillah, ya kan? Lalu kemudian dia makin bersyukur itu bahwa Allah yang menghidupkan yang tadinya hanya sekedar biji-bijian, lalu muncul eh, satu daun, dua daun, jadi satu pohon jagung. Dari satu pohon jagung muncul buah jagung. Satu jagung yang batang jagung itu isinya bisa ada 1.000 biji. Dari 1.000 biji luar biasa banget itu ya, ya bisa menjadi satu kebun jagung. Nah, ini adalah Quranic farming. Dulu kita nggak kepikiran, tapi dengan datafikasi Quran, mengintegrasikan Al-Quran dengan teknologi pertanian, dikombinasikan menjadi Quranic farming. Nah, ini yang disebut dengan integrasi dengan ilmu kontemporer. Ya. Lalu kemudian kita lihat formulasi kebijakannya, siasat syariahnya. Gimana caranya menerapkan Quranic farming ini pada pesantren-pesantren? Quranic farming ini pada masjid-masjid. Gimana caranya? Kita formulasikan. Oh, berarti setiap para penghafal Quran itu wajib diajarkan pelajaran pertanian. Karena justru dengan belajar pertanian dia berhasil, dia menghargai makanan. Kan anak-anak kita tuh ada yang susah makan tuh ya. Ya. Anak-anak tuh ada yang nangisnya bukan karena disuruh belajar, disuruh makan. Orang dulu tuh mau makan itu sampai nangis-nangis. Anak sekarang nangisnya karena disuruh makan. Nah, apalagi misalnya ada datang MBG, terus bilang nggak enak, nggak suka, nah, dia nggak pernah bersyukur. Padahal mau dari manapun makanan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia belajar menanam pohon, menjaga tadi jagung tuh, yang satu biji dia tanam, dia jaga, dia pupuk, dia bacain ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jaga dari binatang-binatang, ya, dia rawat sampai akhirnya berbuah, maka setiap jagung yang dia makan dia akan tahu itu bagaimana beratnya dia menanam, bagaimana ayat-ayat Allah itu masuk ke dalam mulut dia itu, ke dalam perut dia, ke dalam dirinya, ya, lalu kemudian menjadi rezekinya dia. Maka nggak akan keluar itu kalimat-kalimat tidak enak makan atau makanannya nggak ada rasanya gitu ya. Maka perlu berarti dalam setiap kurikulum pendidikan atau kurikulum apa namanya kampus ya, itu kurikulum yang namanya Quranic farming gitu. Oke, sampai sini dulu ada 5 menit barangkali ada yang mau diskusikan sambil saya nunggu ya ada yang mau diskusikan. Ada yang mau diskusikan teman-teman? Kalau di saya sudah masuk waktu zuhur ini. Jadi nanti kita akan memperkuat lagi ya, mempertebal bagaimana misalnya pendapat dari para salaf yang mendukung prinsip bahwa amal tercatat atau amal yang diperhitungkan atau amal dengan ilmu plus amal. Ya misalnya di sini ada ayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Innal malakaini
la yaktubani ma yaqulul wahidu minkum wa ma yalzamu wa ma yakunu minhu minal azm, yaitu malaikat mencatat apa yang dikatakan seseorang, apa yang menjadi niatnya dan apa yang diakhirkan dilakukannya. Ya, maka hadis ini ya kemudian menunjukkan bahwa amal, ucapan, niat itu semuanya dicatat, ya, ada datanya. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan kita dalam belajar datafikasi Quran. Ya, ini dalil-dalilnya ya. Untuk mempertebal, ini nggak perlu ragu, ini nggak ada dalilnya nih belajar datafikasi Quran nih. Ya, ini semua sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Ya, ada fenomena, ada gap penelitian ini. Ya, ada gap antara teori dengan yang kita temukan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita. Ada big data tadi, ya, yang sangat mubazir sekali ini kalau kita sia-siakan. Untuk apa ini big data? Nah, kita nanti akan belajar ya, bagaimana memanfaatkan big data, bagaimana mencari datanya itu, lalu kemudian bagaimana mengolah datanya, lalu kemudian menjadikan hal itu menjadi policy, kebijakan. Ya, nanti saran kita berikan setelah terakhir itu, Pak, saya sudah melakukan penelitian nih Pak DKM, ya, hasil penelitian saya ini. Lalu kemudian mana coba lihat laporannya. Oh, lalu kemudian bisa dijadikan bahan untuk kemudian perbaikan itu dalam satu masjid. Wah, kamu dari mahasiswa mana? Oh, saya dari mahasiswa IAT, Madinatus Salam. Oh, luar biasa sekali ya. Terakhir ya. Oke, misalnya ini ada bidang ubudiyah. Nanti kita ambil Quran misalnya waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Ya. Nah, berarti perintahnya apa ini? Untuk wajib sholat berjamaah. Laki-laki ini wajib sholat berjamaah. Lalu data yang dicatat apa? Jumlah jamaahnya berapa ketika waktu sholat. Ya. Lalu analisanya kenapa? Jamaah subuh ini sepi. Ya. Apa kebijakannya? Maka perlu ada kajian subuh plus sarapan bersama misalnya. Lalu kita lihat nanti ya, setelah kita adakan itu, lah kita adakan kajian subuh plus sarapan bersama, maka dampaknya apa? Oh, jamaah subuhnya meningkat. Nah itu ya, dari satu perintah Allah berupa dirikanlah sholat, ya, bahwa Allah perintahkan kita untuk sholat, maka tadi kita catat berapa jumlah jamaahnya. Oh, sedikit nih. Kita analisis nih. Kok bisa sepi? Sepinya di jam apa? Subuh, zuhur, asar. Oh, ternyata subuh. Oh, udah kita bikin kebijakan. Apa kebijakannya? Kajian subuh plus sarapan bersama. Nanti jadi nggak bisa hanya sekedar niat baik tanpa ada yang namanya sistem. Kita buatkan sistemnya. Sistem itu tidak mungkin ada kecuali sudah kita teliti. Ya, kita menelitinya nggak hanya sekedar meneliti. Berdasarkan apa? Ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu saja ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Wah, ada yang tanyakan? Silakan, teman-teman. Suara saya jelas ya? Atau dari tadi nggak ada suaranya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke. Nanti kalau ada yang masih belum paham, boleh ya untuk berdiskusi ya. Baik, kalau sudah semua selesai, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an astaghfiruka la wa ilaha atubu Astagfirullah wa ilaik. atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Jazakumullah Ustaz. khairan, Ustaz. Jazakallahu Dan khairan. barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.